kebijaksanaan dalam bacaan pertama kita hari ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat mengenal kehendak Allah jika Allah tidak menganugerahkan kebijaksanaannya dan juga jika Roh Kudus tidak diutus kepada kita. Dengan demikian, seorang Kristiani sejati harus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya dan mengenal kehendak Allah. Sebagai orang Kristiani, kita harus mampu melepaskan diri dari kelekatan emosional keluarga, melepaskan diri dari kelekatan materi, dan berani memikul salib dan mengarahkan diri selalu kepada Allah. Agar dapat menjadi murid yang sejati, Tuhan Yesus menetapkan standar yang amat tinggi untuk menjadi muridnya. Apa yang dimaksudkannya sebagai murid adalah tiap orang yang bersedia mengambil jalan yang sama dengannya, jalan menuju Yerusalem. Saat Yesus meminta agar murid-muridnya membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ini menunjukkan baginya menjadi seorang murid berarti memberikan diri secara total, tidak setengah-setengah. Kesetiaan sebagai murid ditunjukkan bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan transformasi, dengan perubahan diri. Ini bukanlah prasyarat untuk menjadi murid Yesus, namun konsekuensi logis dari sebuah keputusan. Bentuk kesetiaan sebagai seorang murid telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kita hari ini. Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Ia tahu benar bahwa hidupnya sedang terancam karena pekerjaan pemberitaan Injilnya yang dianggap membahayakan itu. Namun, di tengah ketidakpastian dan ancaman itu, justru Paulus menuliskan surat pengembalaan kepada Filemon, anak rohaninya. Dalam suratnya itu, Paulus menjadi perantara untuk Onesimus dan Filemon. Paulus memohon kepada Filemon supaya Onesimus diterima kembali secara ramah sebagai orang yang percaya dan sahabat Paulus, dengan kasih yang sama sebagaimana Onesimus menerima Paulus sendiri. Di sini Paulus hendak agar Filemon menunjukkan kesetiaan kepada Kristus dengan menerima kembali Onesimus dalam kasih, sebagaimana Kristus yang juga menerima kembali orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini mengisahkan tentang pengajaran Yesus, tentang bagaimana menjadi murid yang setia. Perikop ini sering dianggap sebagai bacaan yang sulit, di mana di sini Yesus meminta kita untuk membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin Yesus yang terkenal karena pengajarannya soal kasih justru meminta kepada kita para muridnya untuk membenci orang-orang terdekatnya sendiri? Penekanan ajaran Yesus tentang pemuridan terletak pada transformasi dan perubahan diri, bahwa hidup sebagai murid Yesus berarti mentransformasi hidup dan perubahan identitas, bukan lagi hidup demi kehendak pribadi, namun hidup yang berpusat pada kehendak Tuhan saja. Bacaan ini memberi pencerahan bahwa mengikuti Yesus itu harus tuntas dan harus sampai pada kesudahannya, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dari bacaan Injil ini, Yesus memberi 4 syarat untuk mengikutinya. Yang pertama, mengasihi Allah lebih utama daripada ikatan keluarga dan bahkan nyawanya sendiri. Kasih kepada Yesus harus melebihi apapun juga, termasuk ikatan hubungan keluarga. Syarat yang kedua adalah rela menderita dan terus-menerus mengikuti Yesus. Salib pada zaman Tuhan Yesus
bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Bukan seperti aksesoris indah yang biasa kita lihat di gereja-gereja atau pada rosario atau aksesoris lain yang biasa dikenakan banyak orang. Salib pada saat itu adalah kayu kasar yang biasa digunakan untuk menghukum para penjahat. Penjahat yang dihukum harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Ia diikat pada pergelangan tangan dan kakinya, kemudian dipaku pada tangan dan kakinya, dan dibiarkan mati perlahan-lahan. Jadi, pada saat Yesus mengatakan, "Pikulah salib," kepada orang-orang yang mengikutinya, memiliki gambaran penderitaan yang mengerikan dan mematikan. Memikul salib di sini bukanlah hanya menghadapi masalah sehari-hari, namun salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, serta penyangkalan diri. Syarat yang ketiga adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Yesus bertemu dengan orang-orang yang setengah hati, orang-orang yang tidak total, dan belum dapat mengucapkan selamat tinggal kepada harta miliknya, keluarga, dan juga harta benda lainnya. Orang-orang Kristiani yang kompromi dengan selera dunia ini akan kehilangan pengaruh rohaninya dan gagal menjadi murid Yesus yang sejati. Syarat yang keempat adalah memiliki perhitungan dan perancangan yang matang. Menjadi murid Yesus diumpamakan seperti seorang yang mau mendirikan sebuah menara. Ia harus duduk dahulu sebelum membuat anggaran biayanya. Apakah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak? Selain itu, menjadi murid Yesus juga diumpamakan seperti raja yang mau pergi berperang dan melawan raja lain. Harus duduk dahulu dengan pikiran yang matang dan sepenuh hati, mempertimbangkan secara matang, tidak hanya dengan emosi, tetapi dengan sepenuh hati. Maksud kedua analogi ini adalah bahwa dalam mengikuti Yesus, orang harus mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu, tidak hanya karena emosi sesaat, tidak karena coba-coba atau bahkan ikut-ikutan. Karena menjadi murid Yesus, seseorang bisa saja kehilangan hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan, kerugian materi, meninggalkan kenikmatan fana, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih, jangan pernah kita memprioritaskan aspek lain dari kehidupan kita. Apakah itu hubungan, jabatan, status sosial, ataupun harta benda. Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan mengenai seorang yang membangun menara dan seorang raja yang sama-sama menghitung kekuatannya sendiri. Dua perumpamaan ini menunjukkan bahwa seberapapun kekuatan, kekayaan, dan kepandaian kita miliki, itu tidak akan menentukan posisi kita sebagai muridnya. Satu-satunya yang menentukannya adalah bagaimana kita terus mengusahakan dan mengerjakan kesetiaan kita pada Sang Guru Agung. Mari kita meminta Yesus untuk membantu kita melihat apa yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk mengikuti Dia